Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kami Abdul Ghani Mukhlas Niam akan mempresentasikan tentang kesehatan masyarakat veteriner dan One Health. Ini menarik menurut saya bahwa buku yang saya resensi ini itu ditulis oleh Dr. Ida Bagus Murah Swastika dan Prof. Dr. Iwayan Suwardana MSI, di mana di situ dijelaskan tentang perihal kesehatan masyarakat itu dirasa sangatlah penting. Kalau kita ini melihat di mana bukunya ini tentang kesehatan masyarakat veteriner dan One Health ini dijelaskan tentang bahwa isu kesehatan global dalam dekade terakhir itu semakin menegaskan bahwa kesehatan manusia itu tidak dapat dipisahkan dari kesehatan hewan dan lingkungan. Berbagai pandemi dan wabah zoonosis menjadi pengingat bahwa pendekatan kesehatan yang terkotak-kotak per sektor sudah tidak lagi memadai, sehingga dibutuhkan kerangka berpikir lintas disiplin yang mampu melihat persoalan kesehatan secara ansih. Di buku ini, Dr. Ida Bagus menjawab kebutuhan tersebut. Jadi gambaran umum di buku ini, kesehatan masyarakat veteriner yaitu Kesmafev adalah disiplin ilmu yang mempelajari segala hal terkait hewan dan bahan asal hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Disiplin ini memiliki peran yang sungguh luar biasa, yakni dalam melindungi konsumen dari bahaya kesehatan. Dan juga menjamin ketentraman masyarakat terhadap penyakit zoonosis, serta melindungi peternak dari penurunan nilai dan mutu produk pangan asal hewan. Di buku ini disusun dalam 13 bab. Di mana dijelaskan tentang fondasi sejarah dan epidemiologi. Juga dilanjutkan dengan isu kesehatan, lingkungan dan keamanan pangan, yakni diantaranya sanitasi, residu, adiktif, senyawa beracun, kemudian masuk ke ranah gizi masyarakat, dan juga ditutup dengan 3 bab tentang biosecurity, pengenalan One Health, dan penanggulangan penyakit infeksi baru dan zoonosis dengan pendekatan One Health ini. Struktur ini menunjukkan upaya membangun pemahaman pembaca secara bertahap dari konsep dasar kesehatan masyarakat veteriner menuju kerangka berpikir lintas sektor yang lebih kontemporer. Yang pertama di bab 1 dan 2, yakni fondasi konseptual, di mana di situ akan menelusuri sejarah dan periodisasi perkembangan kesehatan masyarakat secara umum sebelum menyempit ke perkembangan Kesmafev di dunia maupun di Indonesia. Penulis menjelaskan benang merah antara ilmu kesehatan masyarakat dan Kesmafev, sehingga kami
pembaca dari latar belakang non-veteriner pun dapat mengikuti logika keilmuannya. Bab 2, yakni memperkenalkan epidemiologi sebagai alat analisis utama dalam Kesmafet, mencakup metode dan pengukuran epidemiologi, pola penyakit menular, hingga peran imunisasi sebagai langkah pencegahan. 2. Lingkungan dan keamanan pangan. Itu ada di bab 3 dan 7. Di mana ini menjadi tulang punggung sisi teknis bukunya. Bab 3 ini membahas tentang kesehatan lingkungan secara luas, di mana di situ tentang perumahan, air bersih, pembuangan kotoran, sampah, dan air limbah, yang menunjukkan bahwa Kesmafet tidak berhenti pada hewan semata, melainkan menyentuh determinan lingkungan secara menyeluruh. Sementara bab 4 dan 5 berfokus pada sanitasi higien, produksi pangan, serta residu dan cemaran mikroba pada produk asal hewan. Dan juga dilengkapi dengan data monitoring dan permasalahan real yang dihadapi di Indonesia. Sementara bab 6 dan 7 itu melengkapi sisi kimiawi, keamanan pangan melalui pembahasan zat adiktif dan senyawa beracun pada bahan pangan. Topik yang sangat relevan ini nantinya bisa dirasakan betul dalam memahami risiko pangan sehari-hari. Nah, gizi masyarakat itu terletak pada bab 8 dan 10. 3 bab berturut-turut mengupas keterkaitan gizi dengan kesehatan masyarakat. Penyebab gangguan dan masyarakat ini kesehatan akibat gizi dan upaya pencegahannya itu memiliki peran strategis pangan hewani, khususnya daging, dalam pemenuhan gizi pada masyarakat itu tadi, serta pembahasan komprehensif gizi masyarakat, mulai dari gizi klinik, penyakit gizi, kelompok rentan, hingga metode pengukuran status gizi. Bagian ini memperluas cakupan buku dari sekadar keamanan pangan menjadi juga nilai gizi dan kesehatan publik. 4. Biosecurity dan One Health. Ini ada di bab 11 dan 13. Adalah bagian paling relevan dengan isu kesehatan global terkini. Di bab 11 itu dijelaskan biosecurity secara aplikatif, mulai dari definisi dan prinsip hingga penerapannya di instalasi karantina hewan, rumah pemotongan hewan, dan zona peternakan. Sementara di bab 12 secara eksplisit memperkenalkan konsep One Health yang menyangkut pengertian, tujuan, ruang lingkup, organisasi pendukung, serta implementasinya di Indonesia pada tatanan pendidikan, aplikasinya dalam kedokteran hewan, hingga relasinya dengan eco-health. Sementara bab 13, yakni sebagai penutup, membawa pembaca ke ranah praktis, penanggulangan penyakit infeksi baru, emergency diseases, dan
Zoonosis melalui pendekatan One Health mencakup metode investigasi SOP, Rapid Risk Assessment, Participatory Epidemiologi dengan PLR Tools, protokol alur terpadu penanganan zoonosis, hingga prosedur pengambilan sampel dan perlindungan diri saat merespon wabah. Kelebihan buku ini adalah cakupannya yang sangat komprehensif dan terstruktur. Yang kedua, mengisi kekosongan literatur berbahasa Indonesia. Dengan banyaknya referensi Kesmafed dan Monhead dalam bahasa Indonesia yang masih sangat terbatas. Relevansi tinggi dengan isu kesehatan global. 3 bab penutup, yakni tentang biosecurity dan One Health, menjadikan buku ini kontekstual dengan tantangan zoonosis dan penyakit infeksi baru yang menjadi sorotan dunia pasca pandemi. Buku ini juga sangat aplikatif, di mana pembahasan tidak berhenti pada teori, tetapi memuat protokol dan metode kerja nyata seperti SOP sanitasi, metode SOAP, Rapid Risk Assessment, dan prosedur pengambilan sampel di lapangan, di mana setiap bab dilengkapi ringkasan dan bahan bacaan guna memudahkan pembaca, terutama teman-teman mahasiswa, untuk belajar mandiri dan menelusurinya lebih lanjut. Kolaborasi 2 penulis ini dengan keahliannya yang saling melengkapi. Nah, ini adalah kelebihan buku. Sementara kekurangan buku di sini adalah sifatnya sebagai buku ajar membuat gaya penulisan cenderung formal akademis dan padat istilah teknis. Sehingga kadang pembaca awam tanpa latar belakang sains dasar mungkin perlu usaha ekstra untuk mengikutinya. Pembahasan One Health meski menjadi nilai jual utama, hanya mendapat porsi 3 dari 13 bab, sekitar 1/4 buku, di mana pembaca yang berharap pembahasan One Health secara mendalam dan ekstensif mungkin merasa porsinya masih dapat diperluas. Karena disusun oleh 2 penulis dengan fokus bab berbeda, transisi gaya bahasa antar bagian, misalnya dari bab epidemiologi ke bab adiktif makanan, berpotensi terasa kurang mulus bagi kami selaku pembaca yang membaca buku secara berurutan. Sebagai buku cetakan pertama, data dan kasus yang dirujuk perlu diperbaharui secara berkala, mengingat dinamika regulasi pangan dan temuan penyakit zoonosis baru yang terus berkembang. Target pembaca. Buku ini paling cocok dibaca oleh mahasiswa kedokteran hewan, peternakan, dan kesehatan masyarakat sebagai buku pegangan kuliah. Selain itu, buku ini juga bermanfaat bagi dokter hewan, praktisi, petugas karantina, pelaku usaha pangan asal hewan, serta pembuat kebijakan kesehatan yang ingin memahami kerangka kerja One Health secara aplikatif. Bagi masyarakat umum yang tertarik pada isu keamanan pangan dan kesehatan lingkungan, buku ini tetap dapat diakses meski memerlukan kesabaran ekstra menghadapi istilah-istilah teknis. Kesimpulan dari buku ini adalah, secara keseluruhan, kesehatan masyarakat veteriner dan One Health adalah buku ajar yang solid, terstruktur, dan kontekstual,
dengan isu kesehatan global terkini. Dengan memadukan fondasi keilmuan klasik, Kesmafed, epidemiologi, sanitasi, keamanan pangan, gizi, dan kerangka kontemporer, One Health beserta penerapannya dalam penanggulangan zoonosis. Buku ini berhasil menjembatani teori dan praktek dalam satu paket pembelajaran yang komprehensif. Kontribusinya terhadap khazanah literatur Kesmafed berbahasa Indonesia menjadikan buku ini layak menjadi rujukan utama, khususnya bagi kalangan akademik dan praktisi yang bergerak di persimpangan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Jadi kalau kita bisa menilai betapa keberadaan buku ini sangatlah penting untuk meminimalisir hal-hal yang berkenaan dengan kesehatan hewan yang diaplikasikan dengan One Health ini tadi, di mana keberadaan hewan dengan lingkungan dan juga manusia itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, di mana manusia juga butuh sehat, hewan pun juga butuh sehat, lingkungan pun juga butuh sehat. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para pembaca. Dengan membaca buku ini, kita semakin mengetahui betapa pentingnya menjaga kesehatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.